Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mencoba menjelaskan tentang kesehatan bank. Nah, menurut Bank Ostelman, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen, dan aspek likuiditasnya. Nah, pengertian kesehatan bank menurut Undang-Undang Nomor 7/19 tentang pemanggilan adalah Bank Indonesia bank akan sehat bank tersebut memenuhi kebutuhan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Yang kedua yaitu modal. Modal merupakan sejumlah dana yang besarnya telah ditetapkan yang berasal dari pemilik perusahaan sebagai usaha yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas bank. Dalam perbankan, modal merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi agar segala operasional bank tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, di permodalan ini ada dua jenis permodalan. Yang pertama itu ada permodalan inti. Modal inti ini yang pertama yaitu modal yang disetor oleh pemilik saham. Nah, yang kedua ada aigo saham. Aigo saham itu dana yang berasal dari selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Nah, yang ketiga itu ada modal sumbangan, yaitu diperoleh dari sumbangan saham termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham tersebut dijual. Nah, yang keempat ada cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. Lalu yang kelima itu ada cadangan tujuan, yaitu berasal dari laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. Lalu ada laba ditahan, yaitu modal yang berasal dari yang laba seharusnya dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya ada laba tahun lalu, yang selanjutnya ada laba tahun berjalan, dan yang terakhir ada bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah kompensasikan dengan pernyataan bank pada anak bank tersebut. Nah, yang kedua ini ada modal perlengkap. Nah, yang pertama ada cadangan revaluasi aktiva tetap. Cadangan ini dibuat karena terdapat selisih penilaian kembali aktiva tetap. Yang kedua ada cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan cadangan yang dibuat dengan membebani laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga ini ada modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal yang telah dibayar penuh. Kedua, tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia. Lalu mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian. Dan yang terakhir itu pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi. Nah, yang selanjutnya ini ada pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank, mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia,
tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, minimal berjangka waktu 5 tahun. Lalu yang selanjutnya, pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan Bank Indonesia. Dan yang terakhir itu hak tagih, dalam hal ini terjadi ekuidasi berlaku paling akhir, kedudukannya sama dengan modal. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu aktiva atau aset bank. Aktiva atau aset bank adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Pengelompokan aktiva dapat dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aktiva tidak produktif. Aktiva ini tidak menghasilkan laba atau rugi, meliputi alat-alat likuid dan giro bank pada bank-bank lain dan aktiva tetap. Yang kedua yaitu aktiva produktif. Aktiva ini merupakan aktiva yang menghasilkan laba atau rugi, meliputi pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka panjang, deposito pada bank lain, surat-surat berharga, dan penyertaan modal. Selanjutnya, jenis-jenis aktiva bank dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu aktiva kas. Aktiva ini merupakan salah satu perkiraan aktiva dalam neraca yang diwakili oleh uang kertas dan logam, perintah bayar, dan cek yang dapat dinegosiasikan, dan saldo bank. Yang kedua itu investasi sekuritas. Investasi sekuritas ini merupakan harta bank yang meliputi surat-surat berharga. Sekuritas ini merupakan alat investasi bagi bank yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pinjaman. Pinjaman ini merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada nasabah, debitur, yang akan mengembalikannya pada waktu tertentu di kemudian hari. Dan yang terakhir itu aktiva tetap. Aktiva tetap yang dimiliki oleh bisnis perbankan dapat dibedakan ke dalam yang pertama itu aktiva permanen. Aktiva ini merupakan aktiva bisnis perbankan yang antara lain meliputi tanah yang merupakan aktiva yang selalu ada, artinya tidak rusak secara fisik karena digunakan untuk tempat gedung berdiri. Dan yang kedua itu aktiva yang secara fisik nilai turunnya. Aktiva ini merupakan aktiva bisnis perbankan yang nilainya turun secara fisik, karena itu perlu didepresiasikan pada suatu periode waktu yang direncanakan, misalnya kendaraan. Materi selanjutnya yaitu manajemen bank. Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang lebih difokuskan dalam hal mengatur dan mengelola segala kegiatan operasional di lingkungan perbankan, baik bank umum maupun bank BPR. Tujuan daripada manajemen perbankan ini adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan nilai kepercayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham yang mempercayakan dananya ke bank. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut berasal dari harga saham di pasar modal. Maka dari itu, hal yang sangat penting dalam manajemen perbankan adalah memahami variabel yang dibutuhkan dalam pasar modal, teori keuangan, harga saham, dan indikator pasar modalnya. Manajemen dalam perbankan pada intinya adalah mengatur segala bentuk kegiatan keuangan bank dan hal yang dilakukan agar tidak ada penimbunan data yang berlebihan di bank yang bersangkutan atau para nasabahnya. Manajemen terkait pembiayaan ini biasanya dikatakan penting untuk pihak bank. Hal ini dilakukan demi terlindungnya dana nasabah dan dana bank yang dikeluarkan. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan, analisa pembiayaan, dan pengelolaan dana bank.
Apabila pengaturan terkait operasional transaksi dan kegiatan pembiayaan telah dilakukan, tahap manajemen finansial selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Dan harus diingat bahwa berhasil tidaknya suatu kegiatan dalam instansi juga bergantung dari bagus tidaknya SDM yang dimiliki. Hal itu dikarenakan SDM inilah yang akan menjadi penentu berkembang atau tidaknya perusahaan yang sedang dijalankan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pendapatan bank atau earning. Jadi bank mendapatkan pendapatannya ialah dari penghasilan dan keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Namun selain dari pendapatan bunga, bank juga mendapatkan pendapatannya ialah dari fee based income, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pembeban biaya atas jasa yang diberikan bank. Contohnya ialah fee based income, biaya administrasi bulanan yang dibebankan kepada setiap rekening tabungan dan kartu debit serta pembiaya tahunan kartu biaya. Lalu ada dividen, adalah pendapatan bank yang diperoleh dari setoran laba perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank, namun laporan keuangannya tidak terkonsolidasi. Dan yang terakhir ialah pendapatan lain, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap, sewa gedung, atau eksekusi agunan nasabah yang telah dikuasai oleh bank. Dan penilaian kesehatan bank ini didasarkan pada dua macam. Yang pertama ada rasio laba terhadap total aset, yaitu rumusnya laba dibagi total aktiva dan dikali 100%. Lalu yang kedua ada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional, yang rumusnya beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali dengan 100. Materi selanjutnya ialah mengenai likuiditas bank. Jadi likuiditas bank itu merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dan dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban, terutama kewajiban dana jangka pendek. Penilaian kesehatan bank atau likuiditas, yaitu faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank. Likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua macam. Yang pertama ada rasio jumlah kewajiban bersih atau call money terhadap aktiva lancar. Rumusnya ialah kewajiban bersih dibagi dengan aktiva lancar dikali dengan 100%. Dan rasio antar pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank, rumusnya ialah pembiayaan dibagi dengan dana masyarakat dikali dengan 100%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip umum penilaian kesehatan bank. Nah, dalam manajemen bank perlu memperhatikan prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian terhadap kesehatan bank sebagai berikut. Yang pertama itu ada berorientasi risiko. Di sini yaitu penilaian kesehatan bank didasarkan pada risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Yang kedua itu ada proportionalitas. Itu menggunakan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian kesehatan bank. Ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Yang ketiga itu ada materialitas dan signifitas. Itu bank itu perlu memperhatikan materialisasi dan signifikasi faktor penilaian kesehatan bank, yaitu profil risiko atau profil risiko, tata kelola, reliabilitas dan permodalan serta signifikasi parameter. Selanjutnya itu materi mengenai mekanisme penilaian kesehatan bank. Yang pertama itu ya cara penilaian kesehatan bank umum secara individu. Itu penilaian kesehatan bank secara individu itu mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko, tata kelola,
rentabilitas, dan permodalan. Selanjutnya itu mengenai resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan itu adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk resiko pembiayaan akibat kegagalan ditidur, resiko konflik pembayaran. Itu selanjutnya ada resiko pasar. Resiko pasar itu adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Selanjutnya itu ada resiko likuiditas. Nah, di resiko likuiditas itu resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh waktu dari sumber pemandaan arus kas. Ini ada resiko operasional. Nah, resiko operasional itu akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Untuk resiko hukum, itu resiko yang timbul akibat tuntunan hukum dan kelemahan aspek hukum. Ini ada resiko reputasi. Resiko reputasi itu resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif. Selanjutnya ada resiko kepatuhan. Dalam resiko kepatuhan, risiko itu yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Selanjutnya, tata cara penilaian kesehatan bank secara konsoliditas itu bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak menerapkan penilaian kesehatan bank secara konsoliditas. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.